Oke, oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alvin Nyutek ya, pada kesempatan yang cukup slow ini ya, ini cukup ada waktu ya, ada bahan juga. Saya akan sedikit berbagi tip and trick tentang dial noken as. Pada noken as yang sudah di custom, tentunya yang bukan noken as standar ya. Kalau noken as standar biasanya untuk durasinya sudah ditentukan dari pabrik, atau untuk ukurannya top sudah ditentukan dari pabrik dan dia bisa pas ya. Kalau untuk noken as custom ini seperti biasanya itu untuk terutama pada top ini, pada titik top ini biasanya dia nggak bisa lurus antara baut atas, bawah, dan blok ini. Antara baut ini biasanya kan pada top pada noken standar itu ada titik di sini, sama baut ini titik di gigi temeng dan titik ini harus sama. Nah, untuk noken as ini sendiri sudah saya dial kemarin, tapi menemukan angka yang kurang bagus ya. Maksudnya angkanya antara in open dan close itu terlalu jauh jaraknya, selisih sekitar 5 milian. Nah, ini sudah saya dial lagi dan saya kepikiran buat membuat konten atau buat tutorial ya. Kalau tutorial sih enggak, karena maksud saya bukan menggurui yang sudah bisa. Yang sudah bisa kalau menonton ya silahkan, yang belum ya ini mungkin sedikit video dari saya bisa membantu kalian ya, terutama pada pengguna keluarga CB ini tentunya. Untuk motor-motor lain sebenarnya dial itu sama aja, yang beda biasanya hanya di gear timing ini. Kalau untuk gear timingnya motor lain kebanyakan ada yang gear timing bisa digeser atau gear timing adjustable itu namanya. Kalau di keluarga ini kan memakai kamprat series ya, atau keluarga CB itu kampratnya. Jadi untuk gear timingnya ini kita modus sendiri, kita tuneri kanan dan kirinya, kita perlebar kanan kiri, jadi noken as ini bisa kita geser. Nah, ini pada noken as ini saya ketemu topnya itu miring ya, jadi antara baut dan ini dia miring. Bentar, nah, dia miring seperti ini, jadi tidak pas lagi sama baut dan tanda yang atas. Biasanya gini ya, ini ketemunya miring gini, sedikit miring saja, tapi itu berpengaruh karena kalau noken ini dipaksa pasang lurus ya kadang-kadang tenaganya dia nggak dapat. Motor bisa hidup tapi biasanya tenaganya kurang ya, kurang maksimal. Oke, lanjut saja, kita masuk ke bagaimana cara mendialnya ya. Nah, sini saya sudah buatkan tabel antara ini in, ini egg, ini open, ini close. Nanti kita tulis di sini. Oke, kita cari egg open dulu. Perhatikan yang di sini ya. Untuk mencari egg open, kita putar busur ini. Sebelumnya ini posisi top ya, top dead center atau titik mati atas. Posisi piston berada di atas, itu sudah saya top kan. Nah, kita putar berlawanan arah jarum jam. Nah, ini untuk mencari egg open ya. Nah, kita lihat ketika busur mulai bergerak dari 0 menuju 0 lagi, itu hitungannya 1 mili. 1 mili setelah klep membuka atau egg open. Nah, ini ada di 57,5 ini, hampir 56, pas 57 ternyata. Pas 57. Kita tulis dulu, ini egg open ada di 57 ya. Kita tulis. Kemudian kita cari in close.
in close. Nah, untuk mencari in close kita topkan dulu juga, kita putar searah jarum jam. Jarum mulai bergerak dari 0 menuju 0 lagi. Nah, ini hitungannya 1 mili. Setelah clock in menutup, ini ada di 55, 56, 57 juga, 57 setengah ini. Ntar saya pastikan lagi. Lebih ya, 55, 56, 57,5 ini, belum 58 ini. Oke, kita dapat angka in close 50 in di sini 57,5, belum ada 58 itu. Kalau dari kamera nggak tahu kelihatan jelas enggak, kayaknya belum tadi. Oke, lanjut saja, kita cari in open. Nah, untuk mencari in open kita putar berlawanan arah jarum jam lagi ya. Kita lihat busur di sini, kita putar penuh sampai busur yang ada di ini, maksudnya dial yang ada di ini berputar. Terus kita putar terus, mulai bergerak. Nah, ini dari 0 menuju 0 lagi. Nah, ini ketemu di in open 30. Bentar, pas belum ini. Oh, dia 30. Oh, terlalu lewat. Nah, ini 30 pas, 30 derajat. Oke, kita dapat in open. In open udah maksud ya, in open in egg. Oh, salah bro, ini salah nulis, ini in close 57,5, in opennya ada di 30. Nah, terus di mana ya? 30 salah ditulis, harusnya tulis di bawah close sini. Nggak apa, yang penting maksud dari saya kalian bisa tahu ya. Ini 30, tadi salah tulis ini 57,5, ini 30. Selanjutnya kita cari close, kita topkan dulu biar enak nyarinya, maksudnya kalau yang biasa langsung putar biasanya bisa. Kita putar searah jarum jam untuk mencari close. Kita putar full, perhatikan yang di sini sampai jarum yang di sini nanti berputar. Dari 0 menuju 0 lagi. Oh, banyak kan. 30 pas juga, ada di 30 derajat untuk close. Nah, ini ada di 30. Nah, untuk angka ini sudah lumayan bagus ya, karena antara in open dan close, in open dan close ya, benar, sudah sama. Dan untuk in close dan open juga sudah mendekati ya. Ini termasuk angka yang sudah bagus menurut saya. Sebelumnya saya dial menemukan angka yang nyeleneh ini. Nah, ini angkanya. Ini sebelumnya ini. Nah, untuk mencari misal ya, ini misal aja. Misal pertama kali kita menemukan angka ini, in close dan open ada di 55 dan 60. Misal kita menemukan pertama kali ada angka ini, bagaimana kita mencari agar lebih cepat ya? Kalau ini cara saya, antara in close dan open ini kita jumlah. In open ada di 3, misal ini kan ada di 60 dan 55 ya. Kita cari 60, 55. Bentar, 60 tambah 55, kemudian kita bagi 2 sama dengan, bentar tak hitung ya, aku gak iso cepet aku nek ngitung cah. 60 tambah 55 sama dengan 115 dibagi 2.
57,5. Nah itu cara saya untuk menemukan angka ini tadi ya, untuk menemukan angka ini. Angka ini bukan patokan, 57,5 ini bukan patokan. Terkadang kita mendapatkan angka segini kita geser timingnya sedikit gitu, mendapatkan angka 58 untuk egg open 58, dan kita mencari in close dapat 58. Wah, ya udah, berarti angka ini cuma untuk kita acuan untuk mendekati angka ini. Jadi kita nggak terlalu banyak geser sana geser sini, jadi kita bisa misal ketemu sini tadi. Baik, kita coba dulu, ini kita balikan ke top. Misal 0 kita ketemu untuk in close nya kita ketemu misal di sini ketemu 70 ya, ketemu 70. Kita pengen buat angka ini di 57 tadi ya, kita bisa geser ini, kita bisa geser topnya ini tadi, karena ini ke bawah kita bisa geser ini sedikit dari sini ke sini. Nah, bisa kita geser itu. Misal kalau terkurang ke atas, dari sini kurang ke atas ini, kita bisa geser sini ke sini gitu. Oke, lanjut kita untuk mencari lift ya, untuk mencari lift in atau lift egg. Lift in egg. Nah, caranya seperti apa? Kita cari untuk goyang bentar. Lift in. Nah, untuk mencari lift in kita posisi dari awal, dari top dulu. Kita putar, kita hitung dari 0 sampai ke 0 lagi, hitungannya 1 mili. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini 9 sampai angka ini balik. Nah, ini 9,40 ya, 9,40 untuk lift in. 9,40 angkanya yang kecil ini, yang angka ideal kecil itu komanya itu. Oke, lanjut ke lift egg. Sama, kita putar berlawanan jarum jam. Bentar, kita nolkan dulu DTC. Nah, udah 0, kita putar berlawanan jarum jam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai jarum ini balik. Nah, titik terakhirnya ya ada 9,48. Kita tulis dulu 9,48. Nah, jadi angka dari noken as yang dipasang ini angkanya segini ya. Untuk in open 30, egg open 57, in close 57,5, egg open 30. Nah, ketemu seperti itu. Untuk lift in nya ketemu 9,40 dan lift egg ketemu 9,48. Kita lanjut mencari overlap. Nah, in egg. Nah, untuk mencari overlap kita hadapkan dulu kembali ke 0 lagi, ke titik mati atas lagi ya. Kita mengukur patokannya mulai dari titik mati atas ini. Untuk mencari overlap in ya, kita putar berlawanan jarum jam sampai ini penuh. Nanti nunggu maaf kesenggol. Bentar. Nah, enggak, saya potong ya videonya, enggak apa-apa. Sampai jarum ini nanti bergerak seperti kita mencari in close tadi, mencari egg close tadi. Kok egg close toh? Seperti kita mencari in open tadi ya.
TDC, perhatikan TDC ini ya, itu jarum kita nanti perhatikan yang di sana setelah ini berputar habis. Nah, sudah mulai bergerak, perhatikan 1 2 2 2 290. Nah, patokannya dari situ ketemu sampai 0 lagi ini. Jadi setelah ini berputar habis, ini kita putar 1 kali 2 kali sampai ketemu di TDC ini lagi, kita hitung jumlah tadi. Ini kan ketemu 290 sampai di 0, ini berhentinya di 9 lebih ternyata 92 untuk overlapnya, berarti ini ada di overlap ini ya 292. Nah, lanjut untuk overlap kita nolkan dulu, kita maksudnya 0 itu mas TMA, nanti kalau salah perkiraan jadi bingung. Oke, untuk overlap kita putar searah jarum jam sama sampai habis, lalu nunggu jarum yang di berputar. Satu, dua, tiga ini. Mungkin error ibu sudah kita ya. 1 2 3 pas 3 enggak bablasan 2 3 enggak sampai sih ya, 3 ini 3,5 ini 3,5 untuk overlap nah. Oke, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita cari dari alat ini, dari dial ini, tapi mungkin durasinya udah lumayan cukup panjang. Jadi kesimpulannya kita mendapatkan angka ini dari noken as yang kita pasang ini. Sebenarnya masih ada LSA, terus kita bisa mencari durasi ya, ini tadi penyangklek nih. Masih kita bisa cari durasi ya, durasi tinggal kita jumlah aja antara in, open dan X. Kita bisa 30 ditambah 57 ditambah 180 sama dengan dan jumlah akhir aja untuk yang X sama ini 57,5 tambah 30 tambah 180 sama dengan bentar ya, kita jumlah dulu 30 tambah 57 tambah 180 267, ini 267 terus yang ini tahu 57,5 tambah 180 267,5. Nah, ketemu ini angkanya. Untuk durasi kita ketemu ini 267 dan 267,5. Nah, dari noken as yang kita pasang ini kita mendapatkan angka yang sedemikian lumayan bagus menurut saya, karena sebelumnya kita mendapatkan angka yang kurang berdekatan ya, maksudnya terlalu kurang balance antara in close dan open itu terlalu jauh. Mungkin cukup sekian saja yang dapat saya bagikan untuk kali ini.
Ini versi saya, tidak ada maksud untuk menggurui, hanya sekedar berbagi pengalaman saja, bagi tips dan cara saya dalam dial itu ya seperti ini. Untuk orang-orang yang bilang dial itu gak penting, ya dial itu mudah, ya, coba sendiri saja. Karena mencari dial itu, mencari titik tengahnya itu harus kita putar kanan, putar kiri, harus kita geser sini geser itu, nggak ketemu angka yang bagus itu kan lumayan sulit juga ya. Mungkin cukup sekian saja video dari saya. Banyak salah dalam saya berbicara, banyak salah dalam saya menyampaikan atau kurang jelas, kalian bisa ulang-ulang video dari saya tadi. Bila ada salah dalam video saya atau salah dalam saya menyampaikan ini atau cara saya salah, silahkan memberikan koreksi Anda di komentar. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan jika ini bermanfaat silahkan share ke rekan-rekan teman-teman Anda, dan jika tidak bermanfaat ya sudah, dilihat saja. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam otomotif.